Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hoiriah dari SDN Negeri 2 Sawah Brebes, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya berupa koreksi antara materi kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Bukan hanya pendidikan, pengajaran juga perlu ditingkatkan karena pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu kepada peserta didik agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan karena pendidikan tanpa pengajaran akan menghasilkan anak didik yang tidak memiliki wawasan ilmu. Sedangkan pengajaran tanpa pendidikan akan menghasilkan anak didik yang memiliki wawasan tetapi tidak memiliki karakter atau nilai moral yang baik sehingga dapat menjadi pribadi yang serakah, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak amanah, dan karakter tidak baik lainnya. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembang anak-anak kita, yang artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya itu sendiri. Nah, pengetahuan dan pengalaman baru dan perubahan diri yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini yaitu pengalaman barunya berupa saya dapat membuat kegiatan pembelajaran di sekolah yang menyenangkan dan dapat memerdekakan peserta didik. Perubahan diri setelah saya mempelajari modul ini untuk pribadi saya sendiri yaitu saya menjadi agen perubahan sikap dan perilaku bagi peserta didik dan dapat menciptakan sistem pembelajaran berbasis kebudayaan untuk tetap mempertahankan kebudayaan asli Indonesia. Dalam sistem pembelajaran peserta didik diajarkan tentang apa saja yang ada di Indonesia, seperti budaya, bahasa, dan banyak lagi tentang keindonesiaan. Dari proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan letak sosial budaya di sekolah yang saya pimpin, yaitu yang pertama pembelajaran budaya lokal sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang perlu diterapkan antara lain penanaman nilai karakter, seperti sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibuat nyaman dengan penataan kelas yang menyenangkan dan bebas dari sampah, serta merespon keinginan siswa belajar di kelas terbuka. Kemudian kita juga tidak lupa akan semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madiu Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, pada semboyan yang Ing Madiu Mangunkarso itu memiliki makna ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Berhubung dengan pengajaran kecakapan hidup bagi peserta didik dan masyarakat Lampung sesuai Ki Hajar Dewantara, maka kecakapan hidup yang berhubungan dengan sakai sambayan, seperti gotong royong, bekerja sama, tolong menolong, itu adalah sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya masyarakat Lampung. Itu juga dapat menanamkan kepada diri peserta didik bahwa mereka itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan daripada orang lain. Nah, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi peserta didik juga merupakan upaya untuk memperdayakan komoditas potensi sumber daya alam unggulan masyarakat Lampung. Dalam hal ini yang sangat direkomendasikan untuk diimplementasikan salah satunya yaitu melestarikan budaya sakai sambayan sebagai kulturisasi budaya sehingga dikenal oleh seluruh Indonesia dengan menyebarluaskan budaya nyerwit di sosmed, TV, maupun berita. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi refleksi untuk teman-teman lainnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.